Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue balik lagi di channel YouTube nih ya. Ingin sedikit ya membahas ya berita-berita menarik yang gue dibilang ini menjadi perhatian publik juga ya. Karena ini berita ini menurut gue perlu sama-sama di ya perhatikan oleh masyarakat yang masih waras ya. Supaya kita juga bisa mendukung ya gerakan-gerakan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya DPR, MPR ya segera memakzulkan anaknya Mukidi yaitu si Beler ya dari jabatan sebagai wakil presiden ya. Ini berita terbaru ya. Ini menurut gue memang harus didukung lah ya berita seperti ini karena ini kan terkait dengan masa depan bangsa kita ya. Bagaimana mungkin bangsa sebesar Indonesia ini ya bisa dipimpin oleh orang yang nggak punya kompetensi, nggak punya kapabilitas seperti si Beler ya. Kita sama-sama tahu kan kemarin kan Purnawirawan TNI kan memberikan surat ya terkait dengan permohonan untuk pemakzulan seorang si Beler ya yang saat ini menduduki jabatan sebagai wakil presiden ya supaya segera dilengsarkan dari jabatannya ya sebagai wakil presiden yang memang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengelola bangsa ini ya. Kita sama-sama tahu si Beler itu kan adalah produk dari hasil nepotisme secara terang-terangan di Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK nomor 90 yang merubah aturan undang-undang pemilu terkait dengan batas minimal usia capres dan cawapres pada pemilu 2024 kemarin. Ini memang harusnya sudah tidak layak ya orang seperti si Beler ini ya ini diteruskan menjadi wakil presiden. Kenapa? Karena si Beler ini lolos sebagai kontestasi pemilu kemarin sebagai cawapres Pak Prabowo itu merupakan hasil dari manipulasi ya perubahan peraturan undang-undang ya terutama undang-undang pemilu ya yang kita sama-sama tahu ya sebelum adanya muncul putusan MK nomor 90 itu kan usia minimal seorang capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU itu minimal 40 tahun dan kita sama-sama tahu si Beler itu kemarin waktu mendaftar sebagai cawapres itu baru usianya kalau nggak salah 35 atau 36 tahun itu harusnya tidak layak dan tidak lolos ya. Kalau misalkan putusan MK nomor 90 itu tidak diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling jelas itu adalah terkait dengan triangle nepotisme yang secara terang-terangan memang sudah merusak demokrasi kita. Di mana seorang paman yaitu Paman Usman ya, pamannya si Beler ini duduk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mukidi yang merupakan kakak iparnya ya menduduki jabatan sebagai presiden. Kemudian ponakannya si Usman yang namanya si Beler ini masuk sebagai calon kontestan pemilu dengan cara dengan cara merubah undang-undang pemilu lewat putusan MK nomor 90. Loh ini triangle nepotisme itu terang-terangan harusnya ini udah nggak bisa sebenarnya diteruskan ya orang seperti si Beler ini menjadi wapres untuk 5 tahun. Karena apa? Karena ini udah nggak layak ya. Orang seperti ini tuh lolos bukan dari hasil namanya mematuhi menaati konstitusi yang ada, tapi dengan cara merubah. Jadi kan sebenarnya kan harusnya kan kalau misalkan DPR, MPR itu waras ya, itu harusnya si Beler itu mudah sekali untuk dimajulkan. Dan Pak Prabowo itu bisa ya istilahnya memilih wakil presiden itu dengan orang-orang yang kompeten gitu kan, orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk membantu beliau di pemerintahan. Makanya ini menurut gua usulan dari Purnawirawan TNI ini sebenarnya sangat bagus. Yang kebetulan kemarin diterima oleh pimpinan DPR. Nah sekarang bola panasnya itu kan ada di Mahkamah Konstitusi dan MPR. Dan ini memang usulan dari Purnawirawan TNI yang memakzulkan si Beler ini memang tidak mudah. Karena ini kan terkait dengan politik ya. Jadi pihak DPR itu aja nanti harus membawa sampai ke sidang paripurna. Dan DPR itu nggak berhenti di DPR doang, nanti harus dilempar ke Mahkamah Konstitusi dulu. Diuji apakah istilahnya setuju atau tidak. Nah di permasalahannya di situ. Karena di Mahkamah Konstitusi itu ada pamannya si Beler ya, si Paman Usman itu gitu loh. Bagaimana mungkin ini ya istilahnya usulan ini bisa clear sampai si Beler ini dimakzulkan. Kalau misalkan di Mahkamah Konstitusi aja di situ ada pamannya si Beler gitu ya. Kemudian juga di MPR itu nanti garis akhirnya kan. Dan MPR itu mungkin bisa jadi dihuni oleh orang-orangnya Mukidi gitu ya. Jadi memang ini agak sulit sekali ya terkait dengan usulan untuk memasukkan si Beler dari jabatan sebagai wakil presiden. Tapi minimal ada usaha, ada ikhtiar, ada gerakan gitu ya. Minimal dari Purnawirawan TNI yang mencintai bangsa ini gitu ya, mendorong supaya
wakil rakyat di DPR itu segera memproses ya terkait pemakzulan si Beler itu menjadi wapres. Karena memang ya kita sama-sama tahu ya kalau misalnya tidak ada gerakan seperti ini, loh itu produk nepotisme seperti si Beler itu bisa lenggang kangkung ya sampai 5 tahun ke depan. Bahkan digadang-gadang si Beler itu akan menjadi capres 2029, bayangin itu. Ini kan tentu sangat menjadi ironis ya, sangat miris, bahkan menjadi musibah bagi bangsa kita. Kalau misalkan ya ibaratnya anaknya si Mukidini ya bisa menjabat sebagai wapres 5 tahun ke depan, kemudian dia menjadi capres. Bisa bayangin tuh ya, seperti bangsa ini tuh kekurangan orang-orang cerdas gitu ya. Padahal kita sama-sama tahu bangsa Indonesia ini tuh nggak kekurangan orang-orang cerdas. Banyak anak muda itu yang lulusan S2, S3 luar biasa, punya kemampuan, pengetahuan, kompetensi, kapabilitas. Tapi mereka itu nggak bisa menduduki jabatan di birokrasi pemerintahan. Karena apa? Karena nggak ada ordal, nggak ada orang dalam, nggak ada channel, nggak ada link ya di kekuasaan. Itu permasalahannya bangsa ini tuh kenapa sulit menjadi negara maju. Kenapa? Karena bangsa ini sudah terlalu banyak ya istilahnya praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi orang yang punya kompetensi nggak bisa dikasih kesempatan untuk berkarir membangun bangsa ini, entah itu di bidang pekerjaan di swasta, di pegawai negeri, atau di birokrasi pemerintahan gitu ya. karena orang yang cerdas itu tidak memiliki misalkan tidak memiliki uang, tidak memiliki orang dalam gitu ya. Kemudian orang yang sama sekali tidak memiliki kompetensi ya, orang ibaratnya orang oon gitu ya, orang tulul gitu ya. Dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapabilitas, tapi dia bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya relasi ya kekuasaan dengan bapaknya, dengan pamannya. Ini kan luar biasa rusak bangsa ini ya. Dan anehnya menurut gue ya, ini masih banyak orang-orang yang masih banyak orang-orang yang mengidolakan bahkan membela si Beler gitu loh. Gue juga nggak habis pikir ya. Ini Bani 58 otak tumpul ini ya, pendukungnya si Beler kemarin itu otaknya di mana gitu ya. Sangat ironis ya, kalau misalkan masyarakat Indonesia itu masih ada yang memuja-muja, memuji-muji, bahkan mendukung si Beler menjadi wapres. Jadi sangat ironis menurut gua kalau misalkan masih ada masyarakat ya di luar sana yang membela, mendukung si Beler menjadi wapres selama 5 tahun. Jadi ini sangat ironis ya. Ini menandakan masih banyak orang-orang bahlul pekok ya di negara kita. Bahkan bisa jadi ya banyak juga orang-orang yang IQ-nya tiarap ya, yang masih terus membela, memuja-muja, memuji-muji si Beler setinggi tiang listrik. Menurut gue ini sangat ironis.